pemberian abolisi ini juga tentu saja membuat Prabowo menang banyak gitulah secara politik. Nah, ini kemudian akan membuka semacam koalisi besar. Langkah PDIP ini membuka peluang terjadinya koalisi besar antara partai-partai politik utama. Menurut saya jelas-jelas ini pragmatisme politik di mana dia sebagai partai besar berusaha juga mencari cara untuk bisa memaksimalkan pengaruhnya di dalam pemerintahan tanpa harus menjadi bagian dari koalisi pemerintahan secara langsung. Di tengah gempuran bagaimana Indonesia terancam bangkrut pada 2030 karena utang-utang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menimbulkan ketidakpercayaan karena Prabowo dianggap masih menjadi bayang-bayang Jokowi, maka dengan keputusan ini justru akan menarik investor untuk meningkatkan kepercayaan internasional kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ini sinyal juga kepada pasar global bahwa Indonesia ramah dan terhadap kaum aktivis, para reformis, dan juga investor sehingga bisa meningkatkan kepercayaan internasional kepada Presiden Prabowo. Sekaligus juga sebenarnya mengukuhkan kekuasaan Presiden Prabowo dengan konsolidasi kekuasaan dan memperkuat posisi politik Prabowo ini. Justru orang akhirnya melihat, oh iya ya, ternyata Prabowo pelan-pelan bisa lepas dari bayang-bayang kekuasaan atau dugaan kejahatan yang pernah dilakukan Presiden Jokowi. Dan ini tentu saja mendorong rekonsiliasi nasional. Ini malah bisa menyatukan kubunya Anies, kubunya PDIP, karena sekaligus pendinginan politik pasca Pilpres yang masih banyak belum move on begitu ya Bung, dengan tampilnya sosok Gibran di sebagai wakilnya Prabowo itu kan juga membuat publik masih sebel banget gitu kan dengan Prabowo gitu kan. Nah, ini juga sekaligus Prabowo mengirimkan pesan kepada publik bahwa dia berani membela orang yang punya karakter, punya integritas yang tinggi dan benar dalam mempertahankan prinsip keadilan seperti dalam kasus Tom Lembong. Jadi dia tahu bahwa Tom Lembong yang dulu dekat dengan Jokowi kemudian dilepehkan begitu aja oleh Jokowi, maka ini Prabowo dengan memaafkan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong ini sekaligus menunjukkan bahwa Prabowo berani berhadap-hadapan, keputusannya, kebijakannya berbeda dengan keputusan Jokowi yang dalam tanda petik memenjarakan Tom Lembong itu. Jadi pemberian abolisi ini juga tentu saja membuat Prabowo menang banyak gitulah secara politik. Kira-kira begitu, Bung. Ya, sekarang kalau misalnya kita bicara tukar tambah ya, misalnya
bahwa ada kesepakatan Megawati atau PDIP masuk ke dalam kabinet, atau barangkali dia jangka pendek tidak diganggu kepemimpinan PDIP, artinya partai PDIP ini tidak dicopet, kan begitu? Karena kalau dicopet tiba-tiba Kumhamnya menyetujui yang baru yang nyopet, kan malah partai ini menjadi ribut. Dan ini kan smooth semua. Hasto bebas, kemudian Kongres PDIP kemudian smooth, ya kan? Ya. Dan apalagi tukar tambahnya menurut Anda sehingga nanti akan makin menguatkan bahwa PDIP in, Jokowi out. Apakah misalnya paketnya itu Kapolri harus diganti, atau Gibran akhirnya disetujui dimakzulkan walaupun tidak sekarang, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, dan kemudian ada skenario digantikan dengan Puan Maharani atau nama lainnya misalnya. Bisa Anda sebutkan barangkali tukar tambah lainnya, tidak hanya sekedar Hasto bebas. Silakan. Oke, jadi amnesti untuk Hasto Kristianto yang bisa dibilang orang kesayangannya Megawati, karena dalam Kongres 2025 ini juga posisinya belum digantikan oleh yang lain, ya kan? Istimewa betul posisi Hasto, dan jarang seseorang mendapatkan kepercayaan sekjen 2 periode. Dia bahkan sebelum pertama kali itu juga menjadi PJ dulu, PJ sekjen. Jadi nyaris Hasto ini sekitar 11 tahunan atau hampir 12 tahun menjadi sekjen berikut dengan PJ-nya itu. Nah, tentu saja ini dapat dianggap sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto membangun hubungan baik dengan PDIP, partai yang mempunyai sejarah panjang di Republik ini sejak dihitung dari 1927 begitu ya. Nah, ini partai yang dipimpin Megawati ini juga tentu saja akan melihat bahwa ini sebuah tawaran, atau putusan itu adalah sebuah tawaran untuk memperkuat koalisi pemerintahan dan meningkatkan stabilitas politik. Buktinya setelah ada keputusan Presiden Prabowo terhadap Hasto Kristianto dengan pemberian amnesti, maka Megawati mendorong atau menganjurkan atau menyuruh partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi tentu saja dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa keputusan ini telah melalui proses konsultasi terlebih dahulu dengan DPR yang kebetulan dipimpin oleh Puan Maharani dan juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 serta Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54. Nah, di sini kalau kita lihat PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 memilih menjadi penyeimbang bukan oposisi bagi pemerintahan Prabowo. Tentu saja kalau kita melihat dari konteks konstelasi politik di Indonesia, PDIP tentu saja tidak bersedia menjadi oposisi yang seperti diharapkan pihak-pihak lain. Ini kan menjadi partai abu-abu. Dengan tidak menjadi oposisi, maka stabilitas politik diharapkan dapat terjaga karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu memilih untuk bekerja sama dengan pemerintahan bukan menentangnya. Nah, ini kemudian akan membuka semacam koalisi besar. Langkah PDIP ini membuka peluang terjadinya koalisi besar antara partai-partai politik utama. Partai politik utama itu kan bisa dibilang 3 besar, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Sehingga ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan juga kalau kita lihat dengan kepastian Jokowi pada akhir Juli lalu hadir dan mendukung
PSI bisa dibilang bahwa firm Jokowi di PSI, sehingga di situ malah lebih enak akan bagi Prabowo dalam membentuk koalisi besar antara partai-partai politik utama, dan di situ otomatis PSI yang dinakodai keluarga Jokowi itu tidak masuk di situ. Jadi secara implisit mengatakan, Prabowo ingin mengatakan, lo partai yang tidak masuk di parlemen, minggir lo bukan bagian dari koalisi besar partai-partai politik utama, menengah atau kecil, lo itu partai gurem, kira-kira lo harus tahu diri, nggak layak juga bagi gua kira-kira duduk berhadap-hadapan berbicara tentang kehidupan partai politik ke depan. Nah, ini juga tentu saja pengawasan dan keseimbangan yang dilakukan oleh PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus memastikan kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintahan Prabowo tetap dikawal oleh PDIP, harus merujuk pada kepentingan rakyat dan juga persatuan nasional lebih besar. Ini juga menurut saya pragmatisme politik yang sama-sama dilakukan oleh Prabowo dan juga oleh Megawati. Mengapa? Karena sikap PDIP ini juga menurut saya jelas-jelas ini pragmatisme politik, di mana dia sebagai partai besar berusaha juga mencari cara untuk bisa memaksimalkan pengaruhnya di dalam pemerintahan tanpa harus menjadi bagian dari koalisi pemerintahan secara langsung. Sehingga kader-kadernya di daerah juga akan terutama di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota, otomatis Sakmina Watona apa yang digariskan oleh Megawati. Nah, tentu saja ini juga akan ada dinamika koalisi, dan hubungan antar partai tetap dapat berubah tergantung pada kebijakan dan kepentingan masing-masing partai setelah PDIP itu selesai berkongres. Jadi kita akan menunggu nih, apakah kemudian nantinya PDIP betul-betul akan mendukung keputusan pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk ini kan sudah ada kepastian, Hasto sudah nasibnya sudah jelas gitu. Nah, sehingga dalam jangka panjang peran PDIP itu menjadi sangat signifikan, terutama di parlemen, apabila memang usulan tentang pemakzulan Gibran yang Anda tanyakan kepada saya itu berlanjut. Nah, disinilah kira-kira Prabowo juga bisa meminta kembali, gue udah kasih ke lo kasih juga ke gue, kan kira-kira begitu. Take and give dalam politiknya harus juga muncul supaya pemerintahan ini stabil dan efektif, begitu Bu.